Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Anggriani, NIM B10611911034. Di kesempatan pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam masa Islam klasik pada masa Abu Yusuf. Subbahasan yang pertama, biografi singkat Abu Yusuf. Kedua, karya-karya Abu Yusuf. Ketiga, kitab Al-Kharaj dan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Yang keempat, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Yang kelima, sistem ekonomi Abu Yusuf. Yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, yang pertama, biografi singkat Abu Yusuf. Nama beliau adalah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, dengan sapaan akrabnya Abu Yusuf. Lahir pada tahun 113 Hijriah di Kufah, Irak, dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah pada usianya yang ke-63 tahun. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Abu Yusuf hidup di dua masa transisi kekhalifahan, Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Abbasiyah. Dalam histori kehidupannya, sejak kecil beliau memiliki kecenderungan minat dalam mempelajari ilmu pengetahuan secara mendalam. Ditambah lagi banyaknya tokoh-tokoh besar yang hidup di daerah kelahirannya. Hal itu menambah minat beliau untuk menekuni beberapa kajian, terutama dalam kajian-kajian hadis. Karya-karya Abu Yusuf. Yang pertama ada kitab Al-Atsar. Di kitab ini dimuat hadis-hadis yang diriwayatnya dari ayah dan gurunya, yaitu Abu Hanifah, yang dari hadis-hadis tersebut senadanya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan yang sampai kepada sahabat. Ada pula yang sampai kepada tabi'in. Di dalamnya juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat beliau dengan gurunya sendiri, yaitu Imam Abu Hanaifah, pendapat beliau sendiri, serta sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Yang kedua, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila. Di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanaifah dan Ibnu Abi Laila, serta perbedaan pendapat mereka. Tidak ketinggalan pula kritik keras Abu Hanaifah terhadap ketetapan peradilan yang dibuat oleh Ibnu Abi Laila dalam memutuskan perkara. Dalil-dalil nas dan logika Imam Abu Hanaifah juga dimuat dengan terperinci. Yang ketiga, kitab Al-Rad ala Syair Al-Auzai. Kitab ini memuat perbedaan pendapat beliau dengan pendapat Abdurrahman Al-Auzai tentang perang dan jihad, termaksud bantahannya terhadap pendapat Al-Auzai. Yang keempat adalah kitab Al-Kharaj. Kitab ini merupakan karya yang paling populer di antara karya-karya beliau yang lain. Di dalamnya dijelaskan berbagai pemikiran beliau tentang fikih dan berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Selanjutnya, kitab Al-Kharaj dan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karangan terbesarnya, yakni kitab Al-Kharaj. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan perbelanjaan publik. Abu Yusuf menuliskan bahwa Amir al-Mu'minin telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. Al-Kharaj ini merupakan kitab pertama yang menghimpun semua
pemasukan Daulah Islamiyah di pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecatatan sehingga hasil optimal dan direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern saat ini. Kitab Al-Kharaj. Pendekatan yang dipakai dalam kitab Al-Kharaj sangat pragmatis dan bercorak fikih. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan, yang sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuan sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap. Misalnya, Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengomentari perbuatan Khalifah Umar dengan mengatakan, pendapat Umar yang menolak pembagian tanah kepada penakluknya tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang diilhamkan Allah kepadanya dan merupakan taufik dari Allah kepadanya dalam tindakan yang diambilnya. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa kekayaan tersebut adalah untuk seluruh umat Islam, sedangkan pendapatannya yang menegaskan bahwa penghasilan tanah tersebut harus dikumpulkan kemudian dibagi kepada kaum muslimin, juga membawa manfaat yang luas bagi mereka semua. Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf dalam perekonomian dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf sebelumnya tersimpul dalam Al-Kharaj yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, pengupas tentang kebijakan fiskal, pendapatan negara, dan pengeluaran. Kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain: A. Tentang pemerintahan. Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintahnya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, kaidah yang terkenal adalah tasharruf al-iman manutahum bi al-maslahah. B. Tentang keuangan. Uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab. C. Tentang pertanahan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak dianggap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. D. Tentang perpajakan. Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan kepada kerelaan mereka. E. Tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang di berbagai poin. Yang pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Menurut Abu Yusuf, penguasa memiliki tugas menjamin kesejahteraan rakyat dengan menekankan kepada pentingnya pembangunan dan pengembangan proyek infrastruktur yang diorientasikan kepada kemaslahatan umum atau kenyamanan bersama. Ia juga mengatakan setiap proyek yang dibangun dalam wilayah kekuasaan haruslah menjadi tanggung jawab negara. Selanjutnya, apabila suatu proyek lepas dari tanggung jawab negara dan hanya berorientasi terhadap keuangan pribadi dan perusahaan, maka hal tersebut haruslah dikenakan tarif pajak yang sesuai. B. Al-Kharaj atau perpajakan. Sistem Al-Kharaj atau perpajakan yang diciptakan Abu Yusuf merupakan sistem pungutan pajak yang
dikeluarkan berdasarkan nilai yang tidak tetap, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak profesional setiap pelaku. Kemudian dalam sistem ini juga ditambahkan prinsip-prinsip seperti kesanggupan membayar pajak, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuat keputusan dalam administrasi pajak. Untuk mencapai kesempurnaan dalam implementasinya, Abu Yusuf menyarankan kepada pemerintah agar membentuk departemen khusus yang menangani masalah KARAS ini. Departemen itu kemudian nantinya akan melakukan survei untuk memeriksa dan melakukan pendataan terhadap para penduduk dan harta-harta kepemilikannya, sehingga hak para pembayar pajak dapat terlindungi dan juga pajak dapat ditentukan secara jelas tanpa harus menduga-duga. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, 1/5 dari hak adalah milik Allah dan Rasul, saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir. Dari sistem pembagian harta yang dilakukan oleh Abu Yusuf akan terlihat dari 4 bagiannya distribusikan untuk prajurit, sedangkan 1/5-nya disimpan pada bendahara umat atau Baitul Mal untuk kepentingan umat. D. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel yang lebih menentukan. Pendapat Abu Yusuf ini berlandaskan hadis Rasulullah. Seterusnya, sistem ekonomi Abu Yusuf. Sistem ekonomi yang dihendaki oleh Abu Yusuf adalah suatu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya dalam kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah yang dalam terminologi fikih disebut dengan maslahah atau kesejahteraan, baik sifatnya individu atau mikro maupun makro kelompok. Secara mikro juga diharapkan bahwa manusia dapat menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antara sesama, dan diatur dengan tataan masyarakat yang saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ukuran maslahah menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab atau keadilan, dan berbuat baik. Yang terakhir, kesimpulan, dengan pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini hendak dapat mendorong kita untuk menjadi umat yang menghubungkan antara agama dan ekonomi, karena hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia tersebut telah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, serta mendapat kesejahteraan di dunia. Kita juga akan dapat kesejahteraan di akhirat juga. Kesejahteraan atau maslahah itu dibagi dalam 2 komponen, yaitu manfaat dan berkah, yang mana berkah tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan ekonominya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.